Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memulai presentasi pada kali ini dengan topik atau dengan judul adalah pemanfaatan electrical impedance tomography dalam pemantauan preoperatif dan reseksi untuk tumor intrakranial. Di sini studi kasus yang diambil adalah pada penyebab peningkatan tekanan intrakranial akibat tumor otak. Nah, di sini ada pepatah yang bilang bahwa tak kenal maka tak sayang, dan saya juga pernah mendengar bahwa di sebuah presentasi yang bagus terdapat anggota kelompok yang saling bekerjasama untuk menyusun materi agar presentasi tersebut terlihat bagus. Jadi di sini saya izin untuk memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu ada Ahmad Rizky atau saya sendiri dengan NIM terakhir 001, selanjutnya ada Tarisa dengan NIM terakhir itu ada 033, lalu ada Putri dengan NIM terakhir 035, dan terakhir anggota kelompok kami adalah Alivia atau Nur Alivia dengan NIM terakhir 060. Selanjutnya di sini saya akan secara singkat membahas apa yang akan kita bahas di presentasi selanjutnya, yaitu atau outline. Ada yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metodologi, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, yang keempat ada kesimpulan, dan yang terakhir kita sampaikan adalah lampiran dari webinar kemarin. Nah, selanjutnya ini adalah pendahuluan. Jadi pendahuluan ini kita akan membahas secara kasaran apa yang akan dibahas di slide selanjutnya. Oke, next. Oke. Jadi di sini pendahuluan tadi yang kita bahas adalah yang pertama ada tomografi impedans listrik. Jadi tomografi impedans listrik atau EIT sendiri adalah metode pencitraan non-inflasi yang memanfaatkan variasi impedansi listrik dalam satu volume tanpa menggunakan radiasi pengion. IIT sendiri ini memiliki keunggulan resolusi dan penetralisi tinggi, serta mampu memberikan informasi secara real time, menjadikan metode yang menarik untuk dikembangkan dan potensial untuk dikembangkan. Saat ini, penelitian sedang dilakukan untuk mengeksplorasi potensi EIT dalam mendeteksi kondisi medis seperti epilepsi, stroke, serta dalam evaluasi pengobatan hidrasi untuk edema saraf atau edema cerebral. Selanjutnya itu metodologi. Di sini kami melakukan analisis hasil webinar serta melakukan review jurnal secara cermat guna memperoleh pemahaman yang holistik dan mendalam terhadap isu yang diteliti. Selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama di sini kami membahas mengenai intrakranial yang disebut juga sebagai rongga kranial yang merupakan ruang dalam tengkorak yang diisi dengan otak. Dalam konteks medis, intrakranial ini sering digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang terjadi di dalam atau yang berhubungan dengan otak, struktur otak, pembuluh darah di dalam tengkorak, atau cairan cerebrospinal yang melengkapi otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya yaitu otak. Otak merupakan pusat kendali utama sistem saraf manusia yang terletak di dalam tengkorak. Organ ini merupakan organ yang kompleks yang mengatur fungsi-fungsi tubuh seperti proses kognitif, emosi, dan kontrol terhadap berbagai aktivitas lainnya. Otak terdiri dari beberapa bagian yang memiliki peran spesifik dalam mengatur berbagai fungsi tubuh dan pikiran. Otak terdiri dari 4 bagian utama, yaitu otak besar, cerebellum, batang otak, dan diencephalon. Otak besar ini ada di bagian terbesar dari otak dan terdiri dari belahan kanan dan kiri, yang berfungsi untuk mengatur kognitif tingkat tinggi seperti persepsi, pemikiran, pengambil keputusan, dan kendali motorik sukarela. Yang kedua yaitu cerebellum, yang terletak di bagian belakang otak bawah dan otak besar. Fungsinya yaitu berperan dalam pengaturan keseimbangan, gerakan otot, dan koordinasi gerakan tubuh. Yang ketiga yaitu ada batang otak atau brainstem. Di sini terletak di bawah otak besar dan menghubungkan otak ke sumsum tulang belakang. Fungsinya yaitu mengatur pernapasan, detak jantung, dan tidur. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada diencephalon yang terletak di tengah otak yang mencakup struktur seperti talamus dan hipotalamus, berperan dalam pengaturan hormon, suhu tubuh, dan fungsi-fungsi dasar lainnya. Selain itu, otak memiliki cairan cerebrospinal yang melindungi dan menyokongnya dari trauma fisik, serta memastikan lingkungan yang tepat untuk fungsi optimal otak. Otak ini juga merupakan organ yang sangat penting dan rentan terhadap kerusakan atau gangguan, sehingga perawatan dan perlindungan otak menjadi sangat krusial dalam menjaga kesehatan dan fungsi tubuh secara keseluruhan.
Selanjutnya yaitu tumor otak. Di sini tidak semua tumor otak bersifat kanker, tetapi semua kanker otak itu tumor. Tumor otak merupakan pertumbuhan sel otak yang abnormal di dalam atau di sekitar otak secara tidak wajar dan tidak terkendali. Tumor ini bersifat primer yang berasal dari otak atau sekunder yang merupakan metastasis atau menyebar dari bagian tubuh lainnya. Tumor otak ini dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu tumor otak jinak dan ganas. Tumor otak jinak biasanya tumbuh lebih lambat, mempunyai batas yang jelas dan jarang menyebar. Tumor ini tetap bisa berbahaya. Tumor ini juga dapat merusak dan menekan bagian otak sehingga menyebabkan disfungsi otak yang parah. Sangat jarang tumor jinak ini bisa menjadi ganas, dan ada beberapa contoh tumor jinak yang khas seperti meningioma, schwannoma vestibular, dan adenoma hipofisis. Selanjutnya itu yang kedua ada tumor otak ganas yang bersifat kanker dan biasanya tumbuh dengan cepat serta menyerang struktur otak sehat di sekitarnya. Kanker atau tumor otak ganas ini dapat mengancam jiwa karena perubahan yang ditimbulkannya pada struktur vital otak. Ada beberapa contoh tumor ganas yang berasal dari dalam atau dekat otak, antara lain ada neuroblastoma, kondrosarkoma, dan meduloblastoma. Penyebab pasti dari tumor otak ini masih belum bisa dipahami sepenuhnya. Namun, tumor otak dapat didiagnosis dengan menggunakan berbagai teknik pencitraan, termasuk dengan EIT. Selanjutnya yaitu cairan CSF atau juga yang bisa dikenal sebagai cairan cerebrospinal, yang merupakan cairan jernih yang mengalir di dalam dan di sekitar otak serta sumsum tulang belakang untuk membantu melindunginya dari cedera. Selain itu, cairan ini juga dapat membantu membuang zat sisa dan mempertahankan tekanan intrakranial yang stabil. Cairan ini juga membantu memasok nutrisi dan oksigen ke sel-sel otak serta sumsum tulang belakang. CSF dianggap sebagai perpanjangan dari kompartemen ekstraseluler di dalam sistem saraf pusat dan berhubungan langsung dengan sirkulasi darah. Akibatnya, CSF dapat mencerminkan status sistem darah pusat, termasuk keberadaan tumor otak. Pada kasus tumor otak yang menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial, CSF dapat menumpuk dan menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial yang lebih lanjut. Hal ini dapat mengganggu fungsi otak dan memicu gejala seperti sakit kepala, mual, dan kejang. Oleh karena itu, pengukuran tekanan intrakranial dan penanganan yang tepat diperlukan untuk mengatasi peningkatan tekanan intrakranial akibat tumor otak. Teknik biopsi cair dan biomarker yang berasal dari CSF telah disarankan untuk diagnosis dini tumor otak. Biomarker ini dapat memberikan diagnosis dan pemantauan pengobatan yang tidak terlalu invasif dibandingkan dengan metode biopsi otak. Selanjutnya yaitu komplikasi yang ditimbulkan oleh tumor otak, ada 4. Yang pertama yaitu peningkatan tekanan intrakranial yang dapat memicu edema cerebral yang merupakan peningkatan cairan otak yang berlebihan sehingga terakumulasi di sekitar lesi dan menambah efek massa yang mendesak. Yang kedua yaitu memicu hidrosefalus yang terjadi akibat peningkatan produksi CSS ataupun adanya gangguan sirkulasi dan absorpsi CSS. Pada tumor otak, massa tumor akan mengobstruksi aliran CSS sehingga terjadinya hidrosefalus. Yang ketiga itu dapat memicu herniasi otak yang merupakan bagian otak tertentu bergeser keluar dari tempatnya yang seharusnya. Pada bagian pusat itu ada bagian kecil otak yang terletak di sebelah dalam lobus temporal dan bagian otak tertentu yang disebut cingulum. Herniasi cerebellum ini akan menekan mesencephalon sehingga menyebabkan hilangnya kesadaran dan menekan saraf otak ketiga yaitu okulomotor. Lalu komplikasi selanjutnya itu ada epilepsi. Di sini diakibatkan oleh adanya perangsangan atau gangguan di dalam selaput otak yang disebabkan oleh adanya massa tumor. Yang ketiga itu penurunan fungsi neurologis karena hilangnya jaringan otak adalah khas bagi suatu tumor ganas yang bergantung pada bagian otak yang terkena tumor. Lalu yang terakhir yaitu ensefalopati radiasi yang merupakan kondisi di mana pasien menjalani radioterapi untuk mengobati tumor di otak, mengalami gangguan neurologis sebagai akibat dari paparan radiasi yang diterima selama pengobatan.
Radioterapi ini digunakan untuk menghancurkan sel-sel tumor di otak, namun dalam beberapa kasus, paparan radiasi juga dapat merusak jaringan otak sehat di sekitar tumor. Selanjutnya mengenai intracranial pressure atau ICP atau yang biasa juga dikenal dengan istilah tekanan intrakranial. Ini merupakan tekanan di dalam otot tengkorak yang menampung otak, cairan cerebrospinal, dan juga darah. Nilai normal dari tekanan intrakranial ini bervariasi jika didasarkan pada kelompok usia. Pada usia dewasa hingga remaja itu berada pada rentang 10 hingga 15 mm Hg. Sedangkan pada usia anak-anak berada pada rentang 3 hingga 7 dan pada bayi berada pada rentang 1,5 hingga 6 mm Hg. Untuk jika terjadi peningkatan pada ICP, ini dapat merusak otak atau sumsum tulang belakang dengan menekan struktur penting dan mengurangi aliran darah ke otak. Tumor otak ini menjadi salah satu hal yang dapat menyebabkan peningkatan ICP, baik tumor primer maupun tumor sekunder. Selain disebabkan oleh adanya tumor pada otak, peningkatan ICP ini dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu produksi cairan cerebrospinal atau CSF, kapasitas ruang intrakranial yang terbatas, kompresi terhadap komponen lain, kapasitas kompensasi terbatas, peningkatan volume pada kompartemen tertentu, kompresi terhadap pembuluh darah, dan kompensasi lumbosakral. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa peningkatan ICP atau intracranial pressure ini ada kaitannya dengan tumor otak, di mana salah satu faktor peningkatan ICP ini adalah tumor otak itu sendiri, yaitu tumor otak yang ada pada bagian intrakranial ini dapat menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial melalui peningkatan volume jaringan otak dan penekanan terhadap struktur di sekitarnya. Dan itu, tumor otak juga dapat mempengaruhi produksi dan sirkulasi cairan cerebrospinal, yang nantinya akan meningkat dan menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial juga. Selain itu, tumor otak dapat menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial melalui peningkatan volume cairan cerebrospinal intrakranial, yang dimana ini tuh disebabkan karena adanya peningkatan massa intra dan ekstraaksial. Metode pengukuran atau monitoring ICP ini terbagi menjadi dua, yaitu secara invasif dan non-invasif. Metode monitoring ICP yang invasif ini terdapat intraventrikular, intraparenchymal pressure transducer, epidural transducer, dan ICP waveform. Sedangkan secara non-invasif terdapat komputer tomografi, magnetic resonance imaging atau MRI, sonografi Doppler transkranial, dan juga spektroskopi inframerah. Nah, selanjutnya ada perkembangan teknologi dan teknik bedah otak. Jadi, sejak penemuan awalnya endoskopi oleh Ian Thiersman hingga esoskop pada tahun 2017, teknologi bedah otak itu berkembang pesat. Yang pertama jadi mulai neuroendoskopi pada tahun 1980-an, meningkatkan akses otak melalui siaran atau saluran alami. Sementara sistem neuronavigasi dan pemantauan real time pada tahun 2000-an itu meningkatkan presisi dari operasi. Selanjutnya ada robotika itu mulai masuk ke dunia bedah otak di tahun 2010-an yang memberikan kontrol lebih baik. Selanjutnya itu pada puncaknya yaitu pada tahun 2017 itu adanya tadi esoskop dengan proyeksi citra langsung yang menciptakan langkah signifikan dalam keterlibatan tim bedah. Inovasi ini menciptakan evolusi teknik atau teknologi bedah otak hampir selama 1 abad. Selanjutnya ini adalah EIT. Jadi pengertian EIT sendiri yaitu Electrical Impedance Tomography. Jadi Electrical Impedance Tomography atau IT adalah pencitraan medis yang menggunakan pengukuran impedans listrik untuk memvisualisasikan distribusi konduktivitas dalam suatu objek atau jaringan. Dalam pemantauan di otak atau secara pemantauannya di medis secara di bagian otak, IT mengukur perubahan konduktivitas terkait aktivitas neutron. Prinsipnya itu melibatkan pengiriman arus dan pengukuran tegangan melalui elektroda, menciptakan volume atau pola yang mencerminkan suatu aktivitas biologis. Keunggulan IT itu termasuk pemantauan secara real time tanpa radiasi, meskipun masih belum atau masih dapat dikembangkan dan memerlukan validasi klinis untuk aplikasi lebih lanjut. Selanjutnya cara kerja EIT terutama untuk mencitrakan otak, di mana EIT ini bekerja dengan menempatkan elektroda pada permukaan tengkorak
yang kemudian dialiri arus listrik dengan frekuensi rendah di antara dua elektroda. Nantinya, EIT akan mengukur perubahan impedansi listrik yang disebabkan oleh perbedaan konduktivitas di dalam otak. Perubahan ini dapat berupa berbagai aktivitas otak yang nantinya dapat membantu tenaga medis dalam memantau fungsi otak serta aktivitas saraf ketika melakukan praoperatif dan intraoperatif pada intrakranial. Data perubahan impedansi yang diukur tersebut akan diproses dan direkonstruksi menjadi gambar. Kemudian ada perbandingan karakteristik pencitraan medis. Di sini kami menggunakan 5 parameter. Yang pertama ada metode, dan metodenya ada 7 alat medis. Yang pertama ada EIT, EEG, FCPAT, sinar X, CT scan, MRI, dan PET. Kemudian ada parameter mekanisme operasi yang digunakan. Biaya dapat digunakan untuk otak karotida dan efek sampingnya apa? Alasan kenapa memilih EIT memiliki keunggulan dibanding teknologi pencitraan lainnya seperti tidak memberikan efek samping karena termasuk non-invasif yang membuat aman dan dapat dilakukan secara terus-menerus, sehingga cocok untuk pasien dari segala usia. Selain itu juga menggunakan arus listrik yang rendah dan dapat melakukan pemeriksaan pada tubuh dan sensitif terhadap perubahan konduktivitas listrik sehingga cocok untuk pencitraan jaringan biologis. EIT juga merupakan real-time imaging yang memungkinkan untuk memantau aktivitas pada otak secara real-time dan bersifat multifungsi, dapat digunakan untuk berbagai aplikasi medis. EIT juga efisien dalam penggunaannya yang memerlukan waktu pembacaan lebih singkat daripada CT dan MRI yang membuatnya efisien dalam penggunaan. Biaya yang dikeluarkan untuk EIT juga relatif lebih murah. Pada ICP ini, EIT juga dapat digunakan untuk manajemen atau memantau perkembangan dari ICP, di mana penggunaan EIT untuk manajemen ICP ini merupakan hal yang sedang dikembangkan. Dengan memantau sifat listrik pada otak, EIT merupakan pilihan metode non-invasif yang dapat digunakan untuk menilai perubahan sifat jaringan otak secara real-time dan terus-menerus. Dibandingkan dengan metode monitoring ICP yang lain, selain non-invasif, EIT juga memiliki resolusi temporal yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan CT scan atau MRI, sehingga EIT ini cocok digunakan untuk memantau fungsi otak normal dan aktivitas saraf. Penelitian juga menunjukkan bahwa EIT dapat memantau perubahan kadar air otak yang berkaitan erat dengan ICP. Kemudian selain mengikuti webinar, kami juga melakukan beberapa review jurnal atau studi pustaka, di mana untuk memastikan dan lebih meyakinkan bahwa EIT itu dapat digunakan dalam pencitraan otak. Untuk aplikasi lainnya yang kami analisis adalah yang pertama ada epilepsi. Epilepsi adalah sebuah gangguan neurologis yang berlangsung dalam jangka waktu lama dan memiliki tingkat kejadian sekitar 5-7%. Dalam populasi umum, sekitar 5-7 dari setiap 100 orang dapat mengalami epilepsi. Gangguan ini merupakan kondisi neurologis yang ditandai dengan kecenderungan mengalami kejang yang terjadi berulang-ulang. Namun demikian, EEG tidak dapat mendeteksi epilepsi pada semua pasien. Untuk mengatasi masalah ini, sistem EIT dapat dikombinasikan dengan EEG intrakranial untuk meningkatkan hasil diagnosis pada pasien epilepsi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, ketika data EIT dan EEG dicatat secara bersamaan pada tikus, menunjukkan bahwa EIT dapat digunakan untuk mendeteksi dan menggambarkan pengurangan impedansi listrik dalam lesi selama serangan epilepsi. Lesi tersebut menuju kepada area atau bagian yang mengalami kerusakan atau perubahan patologis dalam otak. Lesi bisa berupa berbagai hal seperti tumor, area yang mengalami pendarahan, bekuan darah, infeksi, atau kerusakan jaringan akibat cedera fisik. Berbeda-beda dalam hal pendekatan pengobatan dan urgensinya. Oleh karena itu, teknik neuroimaging yang memungkinkan identifikasi dini dan deteksi secara cepat sangat diperlukan. Namun modalitas pencitraan saat ini seperti CT, MRI, dan angiografi cerebrovaskular tidak dapat sepenuhnya memenuhi persyaratan tersebut. Nah, oleh karena itu, para peneliti menggunakan metode MFEIT atau Multi-Frequency Electrical Impedance Tomography, yang merupakan sebuah teknik yang digunakan oleh para peneliti untuk menggunakan EIT dengan perbedaan frekuensi dalam menciptakan gambaran atau citraan dari otak. Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk membedakan antara dua jenis stroke, yaitu stroke hemoragik akibat pendarahan di otak dan stroke iskemik akibat penyumbatan aliran darah ke otak. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perubahan fungsional otak yang disebabkan oleh kekurangan darah dapat dideteksi dan dicitrakan dengan menggunakan EIT.
Yang ketiga ada edema otak. Edema cerebral merupakan faktor resiko utama tingginya morbiditas atau tingkat keparahan dan mortalitas atau tingkat angka kematian yang mendasari penyakit neurologis umum. Secara klinis, terdapat kebutuhan mendesak akan diagnostik yang memungkinkan pemantauan edema otak secara real-time dan membedakan jenis edema otak. Karena adanya perbedaan impedansi listrik antara jaringan kortikal normal dan jaringan pada edema otak, EIT berpotensi dalam mendeteksi edema otak. Hasil dari penelitian menunjukkan kelayakan penggunaan EIT untuk memantau secara real-time dan untuk membedakan berbagai jenis edema otak. Perkembangan edema otak berkaitan dengan kadar air otak yang ada dalam tekanan intrakarnial. Dari yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan sel abnormal pada otak secara tak wajar biasa dikenal atau disebut dengan tumor otak. Jika terus dibiarkan, masa tumor ini dapat menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan intrakranial atau peningkatan ICP. Kedua hal tersebut, baik tumor otak maupun peningkatan pada ICP, memerlukan tindakan medis sesegera mungkin, baik melalui operasi maupun pemantauan secara berkala. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan pemantauan secara berkala pada ICP dan tumor otak ini yaitu dengan menggunakan electroimpedance tomography atau EIT. EIT sendiri merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam membantu proses praoperatif CA intrakranial maupun pemantauan ICP. EIT ini dapat memberikan gambar citra yang jelas. Selain itu, EIT bersifat non-invasif serta dapat memberikan data secara real-time dan terus-menerus. Kemudian berikut adalah referensi yang kami gunakan pada saat melakukan review jurnal. Berikut merupakan hasil tangkapan layar dan juga poster dari webinar yang telah kami ikuti. Webinar ini bertemakan tantangan pre-intraoperatif dalam reseksi CA intrakranial dalam bentuk strategi dan teknologi terkini, serta manajemen intrakranial di ruang ICU. Nah, berikut tersebut adalah pemaparan kami tentang presentasi dari webinar yang telah kami ikuti untuk menjadi salah satu syarat dari kelulusan praktikum ETB. Jadi sebelum menutup presentasi kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kata-kata yang berbunyi, presentasi ini mungkin terlihat tidak sempurna, tapi justru dalam ketidaksempurnaan itulah kita menemukan sebuah keindahan. Mari kita terus berusaha dan belajar dari setiap kesalahan, karena disitulah letak kebijaksanaan dan sebuah kesejatian dari proses belajar. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf atas kesalahan yang telah kami perbuat atau kesalahan dari pengucapan ataupun pelafalan dari kata-kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.